Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara semua berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dan daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat. Selalu puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak mudah memahami maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Seringkali kita harus mengalami kegagalan karena melakukan kesalahan di dalam mengambil keputusan yang harus dipilih. Misalnya, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai, tetapi karena kita enggan melakukannya, menyebabkan kita tidak mengalami berkat Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kehendak-Nya, hal itu berarti Ia sedang merancangkan hal yang lebih baik dari rencana kita. Walaupun seringkali kita menemukan kehendak-Nya tidak sesuai dengan rencana kita, saudara. Mari kita belajar dari umat Israel saat mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Setelah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di tengah jalan bangsa ini ingin sekali melewati negeri Edom. Hal ini mungkin demi menghindari hal-hal buruk di jalan atau karena mereka telah mengetahui medan yang akan mereka lalui jika mereka melewati negeri Edom. Izinkanlah kiranya kita melalui negerimu. Kamu tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Saudara, namun Raja negeri Edom tidak memberikan bangsa Israel melewati negerinya, karena mereka takut jika tiba-tiba orang Israel menyerang mereka. Sebab mereka tahu bahwa Allah yang melindungi bangsa Israel sangat kuat. Karena penolakan ini, maka bangsa Israel gagal melewati jalan yang mereka inginkan. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Saudara kasih Tuhan Yesus, kita juga pasti memiliki jalan-jalan yang kita anggap mudah dilalui. Kita anggap lebih singkat untuk mencapai tujuan. Kita anggap dapat menghadapi rintangan di jalan itu dengan mudah. Kita anggap jalan tersebut lebih dan segala anggapan yang kita pikir sangat baik untuk kita lalui. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan kita melangkah ke jalan yang kita anggap baik, maka sebaiknya kita mengalihkan diri ke jalan yang telah Tuhan bukakan bagi kita, agar kita tetap dapat berada di jalur perkenanan Tuhan, seperti yang dialami bangsa Israel. Dikatakan ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Saudara, di
Di dalam kehidupan ini setiap orang tentunya memiliki keinginan untuk menentukan langkah yang benar dalam kehidupannya. Namun setiap kita bukanlah manusia yang sempurna, sehingga terkadang jalan yang kita ambil itu salah. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ternyata berujung dengan maut. Oleh sebab itu, hanya jalan Tuhan saja yang merupakan jalan terbaik bagi kita. Walau terkadang jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang dapat mengerti jalan Tuhan. Namun, kita harus belajar mengikuti jalan Tuhan, saudara, karena Dia akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Bahkan tetaplah percaya bahwa jalan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan dan rencananya. Dalam kondisi apapun, percayalah bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Sekalipun hari ini kita tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan, tetaplah percaya sampai suatu saat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan, kami sadar bahwa jalan-Mu bukanlah jalan kami. Kami mengerti jalan-Mu membawa kami ke dalam segala kebaikan bagi kami ya Tuhan. Untuk itu ajar kami senantiasa untuk mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan dan melaluinya dengan segala ketaatan dan kesetiaan, sehingga hidup kami tetap berada dalam segala rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukan firman-Mu ini dengan penuh kesetiaan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu senantiasa berjalan dalam segala jalan-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, memberkati usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari surga. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Mari ya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang menderita, Tuhan berikan senantiasa kekuatan yang besar daripada Tuhan. Yang lemah dan berputus asa, mari ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.